Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali dengan saya Ahmad Ridwan Hasim. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah banget ilmunya. Ini Mas Ahmad Novel Al-Ja'far. Bisa disapa dulu tuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini dalam podcast kali ini ya, kita akan membahas tentang sejarah Nabi kita, dakwah secara terang-terangan. Terang-terangan. Eh, Setahu saya ya Mas Novel, Nabi itu berdakwah itu melalui dua tahap ya. Ya, Yang pertama secara betul sir, yang kedua secara jahar. Betul sekali. Eh, yang apa sih sebenarnya ya Mas Novel yang melatar belakangi dakwah secara terang-terangan? Gini ya, kan Nabi Muhammad itu berdakwah dalam dua tahap ya. Yang pertama ada tahap sembunyi-sembunyi atau fase sirri, dakwah secara sirri. Yang kedua itu dakwah secara terang-terangan atau jahar ya. Ini kita sedikit mengulas seputar dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Kita tidak akan begitu mengulas secara mendalam tentang dakwah sembunyi-sembunyi karena tema kita kan terang-terangan ya. Betul. Jadi kan sebelum akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk dakwah secara terang-terangan, itu Nabi Muhammad melalui fase dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Dan fase tersebut itu berjalan selama 3 tahun. Ya. Yang pertama ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi itu hanya di lingkup kerabat-kerabat atau sahabat dan juga orang-orang yang memang dapat terbuka hatinya dan juga menerima dakwah Nabi. Ya. Nah, akhirnya sampai turunlah ayat Al-Quran surat Al-Hijr. Betul sekali, Al-Hijr ayat 90. Saya tahu juga. Ayat berapa? 94. Nah, betul sekali ayat 94. Gimana bunyinya? Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Coba artinya apa? Kurang tahu saya tahu. Apa itu? Maka sampaikanlah fasda bima tu'maru dengan apa yang diperintahkan secara terang-terangan. Nah, wa arid anil musyrikin, dan berpalinglah atau jauhilah orang-orang musyrik. Nah, ketika turun ayat itu, maka disitulah dimulainya perjalanan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Insya Allah banget. Berarti Nabi tidak semena-mena begitu aja langsung terang-terangan. Tidak, karena ya pasti dengan turunnya ayat untuk perintah kepada Nabi untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan itu, barulah Nabi berdakwah menjalankan perintah Allah gitu. Begitupun dengan sembunyi-sembunyi itu berdasarkan adanya perintah. Jadi Nabi Muhammad ketika turun perintah dari Allah, beliau langsung menjalankan apa yang telah diperintahkan gitu. Berarti Nabi itu sembunyi-sembunyi lumayan lama ya, 3 tahun. Ya, lumayan lama. Terus sebenarnya apa sih kronologinya Nabi Muhammad bisa berdakwah secara terang-terangan? Oke, jadi Nabi Muhammad ketika berdakwah secara terang-terangan itu ya ada beberapa tahap, dan juga ada momen yang bisa kita katakan sebagai momen yang paling ikonik. Nah, pertama, Nabi Muhammad ketika akhirnya menerima perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan itu ya, Nabi Muhammad mulai kepada sama halnya seperti dakwah sembunyi-sembunyi. Itu ke kerabat dulu dan lingkungan-lingkungan terdekatnya. Nah, pertama itu Nabi Muhammad mengumpulkan Bani Hashim. Mengundang mereka serta menjamu mereka untuk makan-makan. Dan disitulah Nabi Muhammad mengatakan serta membuat sebuah pengakuan bahwasanya saya ini adalah utusan Allah. Nah, akan tetapi beberapa orang yang dalam penjamuan tersebut itu ada yang menerimanya, seperti halnya siapa? Ali bin Abi Thalib, terus Ja'far bin
Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ya. Nah, seperti orang-orang tersebut itu yang menerima dakwah Nabi Muhammad kala itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada dari kalangan mereka juga yang menolaknya. Tentu itu ya. Seperti halnya siapa? Pamannya. Abu Lahab. Nah, betul sekali ya. Abu Lahab. Tentu ya, kita sebagai umat Islam pasti tahulah gimana kisahnya Abu Lahab itu yang betul-betul menentang, sangat-sangat menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Meskipun pamannya sendiri. Jadi kalau itu Abu Lahab itu menunjukkan penolakannya terhadap apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, setelah mengadakan penjamuan makan, akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan kaum Quraisy. Nah, dan Nabi Muhammad pun kalau kata kita itu berpidato atau menyampaikan Islam, memperkenalkan Islam di depan kaum Quraisy itu ya. Depan umum gitu ya? Iya, di depan umum. Menyampaikan di depan umum dengan menaiki Bukit Sofa. Ya. Ketika Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa dan di sana kaum Quraisy sudah berkumpul, apa yang Nabi Muhammad katakan? Nabi Muhammad berkata begini, "Wahai kaum Quraisy, jika aku berkata bahwasanya di belakang bukit ini ada pasukan berkuda, apakah kalian percaya?" Apa coba jawaban mereka? Apa itu? Ya, kami percaya karena kami tidak pernah melihatmu berdusta. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, "Aku adalah orang yang diutus untuk menyelamatkan kalian dari azab besar yang akan datang." Nah, di situ Nabi Muhammad menyampaikan pengakuannya kembali sebagai utusan Allah. Menyampaikan dirinya adalah utusan Allah yang ingin menyelamatkan kaumnya dari azab yang akan menimpa mereka. Dan di situ ada penolakan tentunya dari kaum Quraisy. Di situ banyaklah penolakan yang tidak setuju dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan di Bukit Sofa. Dan berulah lagi pamannya Abu Lahab. Berulah lagi. Iya, berulah lagi dia itu menyampaikan penolakannya. "Celakalah kau, wahai Muhammad. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini?" Nah, disitulah yang menjadi sebab turunnya surat Tabbat yada. Nah, surat Al-Lahab. Bunyinya tabbat yada abi lahab wa tab ila akhir. Nah, jadi yang ketika dakwah secara terang-terangan itu yang Nabi Muhammad dapatkan itu ya penolakan, cacian, ancaman dan segala macam, pokoknya itu tidaklah mudah ya. Pokoknya sangat Masya Allah jika kita renungi bagaimana proses dakwahnya Nabi Muhammad sampai akhirnya bisa membawa Islam itu berkembang dan menyebar luas ke seluruh dunia hingga sampai sekarang ini. Itu ya. Materi kita kali ini luar biasa teman-teman. Saya sampai terenyuh mendengarnya. Ketika saya baca buku itu agak sulit masuk kotak. Tapi ketika pematerian seperti Mas Novel ini, Masya Allah mudah banget diterima ya teman-teman. Nah. Oke. Selanjutnya menurut Mas Novel itu apa sih sebenarnya ibrah atau hikmah dari dakwah secara terang-terangan itu? Khususnya bagi para pemuda-pemuda ini ya, dari Gen Z yang ingin menjadi dai itu sebenarnya apa sih? Nah, kita kan kalau berbicara seputar zaman sekarang ya, kita kan anak-anak Gen Z kan ya. Iya. Apalagi nih nggak jauh nih nanti yang nonton ya anak-anak Gen Z ya, syukur-syukur kalau ada generasi-generasi sebelum kita ya. Nah, khususnya buat para anak-anak zaman sekarang yang bisa dikatakan Gen Z atau anak-anak generasi-generasi digital ya, yang mereka itu kalau sekarang kan dakwah itu menggunakan media digital ya banyaknya. Iya. Mereka dakwah melalui media digital. Nah, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan dakwah secara langsung seperti halnya terjun ke masyarakat, menyampaikan aspirasi-aspirasi dan wawasan-wawasan keislaman di depan masyarakat umum, tidak hanya melalui media sosial.
karena kita dengan dakwah secara langsung itu juga bisa membentuk mental kita. Karena kan anak-anak zaman sekarang itu bisa dikatakan mental apa namanya? Mental tempe Mental tempe ya, kalau kata saya mental tahu dah. Mental kapal. Mental tahu ya. Pokoknya cemen-cemen lah anak sekarang itu. Cemen-cemen. Perlu dididik kembali. Iya. Perlu pendidik seperti ini. Kira-kira Mas Novel umur berapa ya kok? Kelihatan muda tapi kok produktif banget ini. Kira-kira umur berapa ini Mas Novel? 15 tahun. Wah, masa 15 tahun? 15 itu masih timut loh. Apa? Jangan amit. Enggak begitu ya. Oke, lanjut kembali. Ya. Jadi kalau ngomongin soal usia ya, saya 20 tahun. Wah. Ya, 20 tahun. Harus patut dicontohin teman-teman. Umur 20 tahun ilmunya sudah mumpuni. Wah, sudah produktif kali ini Mas Novel. Bisa aja. Ya, lanjut ke yang tadi ya. Jadi hikmah atau ibrah yang bisa kita dapatkan. Pertama itu ada nilai keberanian dalam menyampaikan kebaikan. Kita lihat Nabi Muhammad bagaimana ketika beliau menyampaikan dan menyebarkan agama Islam. Pada masa kala itu masyarakat jahiliyah itu sedang menyembah berhala. Yang mereka tuh sudah teguh, mereka tuh sudah yakin dengan apa yang mereka lakukan saat itu. Menyembah berhala itu membawa keberkahan lah, dan hal-hal perkara-perkara jahiliyah yang lainnya. Itu ada majusi barang ya di Arab itu ya? Oh iya, pasti. Nah itu adalah bentuk keberanian Nabi Muhammad untuk menyampaikan Islam di hadapan orang-orang yang tentunya pasti memberikan menunjukkan penolakan terhadap dakwahnya Nabi, memberi ancaman segala macam. Itu patut kita contoh keberaniannya. Yang kedua, dalam dakwah itu kita membutuhkan sebuah strategi. Karena seperti halnya Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan dakwah itu ya tidak asal teriak-teriak. Seperti misalkan kalau kita lihat kisah yang tadi kan, Nabi Muhammad itu naik ke Bukit Safa dan akhirnya menyampaikan dakwahnya, itu tidak asal teriak. Karena Nabi Muhammad juga mempunyai strategi sendiri, kapan waktu yang tepat dan kepada siapa terlebih dahulu Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya dan pada saat apa. Jadi semuanya itu sudah dirancang dan tentunya tidak semata-mata yang penting kita ngomong gitu. Kalau anak zaman sekarang, oh ya udah yang penting selesai, nggak perlu ada strategi, ada apalah itu lari kan efeknya ya. Iya, makanya itu strategi itu sangatlah penting itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu ada keteguhan hati. Karena Nabi Muhammad ketika berdakwah pasti banyak penolakan, banyak cacian, makian. Harus kuat ya itu Mas. Iya itu pasti. Ya, anak-anak zaman sekarang itu mentalnya harus dilatih. Kalau nggak dilatih ya gimana kita mau teguh ketika berdakwah? Langsung tumbang gitu ya Mas. Contohnya aja nih, kita kalau misalkan dakwah di media sosial pasti banyak netizen SDM rendah itu yang komentar segala macam ya. Ya kalau misalkan kita ketika dengar baca komentar yang kayak begitu aja udah ciut down gitu kan ya. Ya gimana ketika terjun ke masyarakat, gimana ketika berdakwah secara langsung di hadapan banyak orang, itu kan perlu dilatih ya. Jadi keteguhan hati itu memang sangatlah penting dan perlu dilatih kembali. Dan yang terakhir adalah proses ya. Karena ketika dakwah pun membutuhkan proses gitu. Karena anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa menghargai proses tuh. Mereka tuh hanya memikirkan hasilnya saja, hasil ke depannya, tapi mereka lupa sama prosesnya gitu. Mereka tuh nggak bisa belajar dari proses. Setiap sesuatu pasti ada prosesnya. Nah itu dia. Pokoknya buat anak-anak zaman sekarang itu banyak-banyaklah membaca sejarah, kemudian diambil nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang sekiranya bisa memberikan improve kepada diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya gitu. Masya Allah banget. Wah kali ini saya mendapatkan banyak ilmu lah dari Alhamdulillah. Mungkin untuk closingan atau penutup pada podcast kali ini, ada nggak statement closing atau closing statement dari Mas Novel? Paling
kata-kata motivasi aja Iya, ya. kata-kata motivasi. Boleh. Penolakan ataupun hambatan, maaf, penolakan ataupun ancaman, cacian, makian itu bukanlah hambatan untuk kita menjadi pribadi yang baik di masa depan. Akan tetapi justru dengan adanya penolakan, cacian, itu adalah pintu gerbang di mana kita akan bersinar dan menemukan masa depan yang gemilang. Masya Allah, sangat menyala ini kelas. Ya mungkin teman-teman cukup segini saja. Saya Ahmad Ridho Nasim dan tamu kita Novel Terima Ja'far. kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.